Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak. Shalom semuanya. Ya, buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yang sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu melingkupi Bapak Ibu Saudara semuanya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu, dan saya juga ini juga menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nah Bapak Ibu, kita sudah menaikkan pujian dan saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat saya, di mana saya berada, dan saya percaya di tempat di mana Bapak Ibu berada, hadirat Tuhan yang sama itu akan melawat Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dibatasi oleh dimensi apapun juga, dan bekerja secara supranatural. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya malam hari ini kita semua rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini membuat iman kita semakin hari menjadi semakin kokoh, menjadi semakin kuat di dalam menghadapi situasi apapun juga, di mana kondisi saat ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Tetapi marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-58. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-58. Dan malam hari ini saya beri tema masih dengan tema di ruang Maha Kudus Tuhan, dan ini adalah bagian yang ketiga. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya membawa Bapak Ibu lebih jauh lagi, dan sebelum saya menjelaskan lebih rinci tentang siapa worship leader pertama, saya mau mereview dengan singkat renungan yang sudah saya sampaikan 2 minggu berturut-turut, supaya kita dapat mengingatnya kembali dan lebih memahami lagi tentang doa, pujian, dan penyembahan ini. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks perjanjian lama di tabernakel Musa, Bapak Ibu mungkin masih ingat. Nah, di situ ada halaman, ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus. Di halaman ada mezbah bakaran. Terus masuk ke ruang tengah, ada ruang yang kudus. Di situ ada meja sajian roti, ada menorah. Nah, sebelum masuk ke ruang yang paling dalam, ke ruang yang paling belakang dari kemah itu, di situ terdapat sebuah tirai. Nah, Bapak Ibu, tirai inilah yang terbelah ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian di situ tinggal satu benda terakhir untuk dia masuk ketemu dengan Tuhan. Namanya mezbah pembakaran ukupan atau mezbah pembakaran dupa. Bapak Ibu, apa itu mezbah ukupan atau mezbah dupa itu? Mezbah ukupan atau mezbah dupa ini tidak sama dengan mezbah bakaran, Bapak Ibu. Di mezbah ukupan atau mezbah dupa ini ada rempah-rempah pilihan yang sangat harum. Ada wangi kemenyan yang harum sampai melekat di baju ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu.
Nah, di mezbah ini hanya ada 2 ukupan. Wahyu pasal 5 dan Wahyu pasal 8 menuliskan bahwa di situ ada yang pertama adalah doa. Dan yang kedua adalah pujian dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu, itulah doa, pujian, dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu, apa sih doa, pujian, dan penyembahan itu, Bapak Ibu? Penyembahan atau worship di dalam bahasa Yunani-nya adalah proskuneo, atau dalam bahasa Inggrisnya tukis. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada 2 hal yang harus kita pahami ketika Yesus datang. Yang pertama, untuk dunia, Yesus datang sebagai hakim untuk menghakimi. Yang kedua, untuk gereja, untuk orang-orang percaya, Tuhan Yesus datang sebagai mempelai. Bapak Ibu, Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk apa? Untuk menjemput mempelai perempuannya. Untuk menjemput kita. Untuk menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk merayakan pesta besar, yaitu pesta perjamuan kawin anak domba. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi syarat dalam satu perkawinan itu? Syaratnya adalah sudah dewasa. Jadi Bapak Ibu, syarat ini harus dipenuhi. Jika seseorang disebut dewasa, itu dapat kita lihat dari ekspresi penyembahannya. Dan penyembahan kita kebanyakan adalah teatrikal. Bapak Ibu, seorang worship leader ketika bertugas melayani di atas panggung, bukanlah menjadi motivator. Gak bisa saudara memerintah untuk menyembah. Dan tidak boleh ada satu pun perintah dalam bentuk sekecil apapun. Karena penyembahan itu nggak bisa disuruh-suruh. Penyembahan itu bukan repetisi. Penyembahan itu nggak bisa diulang-ulang. Karena penyembahan itu harus fresh. Jadi apa itu penyembahan? Bapak Ibu, saya mau katakan buat Bapak Ibu, bahwa penyembahan adalah satu hubungan. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu memiliki hubungan atau tidak dengan Tuhan? Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita kehilangan momen ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada kata yang lain yang dipakai untuk penyembahan di dalam bahasa Yunani-nya, yaitu latreo. Apa itu latreo, Bapak Ibu? Latreo diterjemahkan sebagai hadiah yang dipersembahkan kepada seorang raja. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jalan masuk ke hadirat Tuhan itu namanya darah Yesus. The blood of Jesus. Bukan penyembahan. Dan darah Yesuslah yang membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu masih ingat gambar tabernakelnya tadi? Darah Yesuslah yang telah membelah tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Sehingga kita dapat menghampiri tata Allah yang kudus. Sedangkan penyembahan adalah hadiah yang kita bawa buat raja kita. Karena seseorang tidak boleh datang dengan tangan hampa menghadap raja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika seseorang mau memberi hadiah kepada sang kekasih, pasti orang itu memilih yang terbaik, bukan? Pasti memikirkan dulu kira-kira apa yang mau dan yang akan menyenangkan hatinya, bukan? Demikian juga dengan kita. Ketika kita masuk dan datang menghampiri hadirat Tuhan, kita rindu untuk membawa yang terbaik, bukan? Mungkin itu keahlian Bapak Ibu dalam bermusik atau disebut skillful. Dan itu akan menjadi powerful, Bapak Ibu. Seorang pelukis akan melukis sebuah gambar yang indah. Dan itu menjadi satu lukisan yang keren, Bapak Ibu. Dan itulah skillful. Dan itu akan menjadi sesuatu yang indah. Yang dia akan bawa sebagai hadiah untuk sang kekasih. Bapak Ibu, ini yang saya maksud dengan latreo.
Dan Bapak Ibu bisa datang dengan membawa latrio. Bapak Ibu bisa datang dengan membawa hadiah kepada Sang Raja. Dan itu adalah penyembahan yang tidak bercacat. Penyembahan yang terbaik sebagai hadiah yang terbaik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyanyi buat seorang kekasih, ada dua dampak yang Bapak Ibu bisa terima. Yang pertama, dia akan jatuh cinta. Dan semakin jatuh cinta lagi, atau biasa-biasa saja. Bapak Ibu, jangan hanya menjadi biasa-biasa saja ketika Bapak Ibu menyembah. Tetapi mari kita membuat Tuhan semakin jatuh cinta kepada kita. Amin. Mari kita membawa latrio, membawa hadiah yang terbaik, yaitu dengan membawa penyembahan ini bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya membawa Bapak Ibu lebih jauh lagi, saya mau kita melihat dan saya mau menjelaskan lebih rinci tentang siapa worship leader pertama Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Kitab Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Ya mungkin bisa ditayangkan Pak Hens. Ya kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 mengatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu, ayat ini mengatakan, hai bintang timur, putra fajar. Di sini tidak jelas siapa bintang timur, putra fajar ini Bapak Ibu. Yang kemudian menjadi rancu dengan istilah untuk Yesus sebagai bintang timur yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 16 dan Injil Matius 2 ayat yang ke-9. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dari New King James Version, di sini jelas sekali dikatakan. Mungkin Pak Hen bisa tolong tampilkan ayatnya Pak. Ya oke. Nah di sini dikatakan, how you have fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Dan di dalam bahasa Ibrani-nya berasal dari kata Hallel, yang artinya sama dengan Lucifer, yang berasal dari kata Lucy dan kata Force, yaitu pembawa cahaya. Bapak Ibu, Lucifer diciptakan Allah bersama-sama dengan para malaikat lainnya sebelum dunia diciptakan. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat sebelumnya, di ayat Yesaya pasal 14 ayat 11a mengatakan, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemenggahanmu dan bunyi gamus-gamusmu. Nah Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita akan membacanya di dalam terjemahan Bible in Basic English. Ya mungkin Pak Hen ya bisa ditampilkan. Ya, di sini dikatakan your pride has gone down into the underworld and the noise of your instruments of music. Nah Bapak Ibu, inilah dia Lucifer. Dan pada Lucifer ini terdapat banyak melekat instrumen musik. Alat musik yang dipakai untuk menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, nanti saya akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Tapi Bapak Ibu, ini dia. Ini dia worship leadernya. Nama worship leader pertama diberikan kepada dia, yaitu Lucifer. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan para worship leader, saudara harus benar-benar mengerti, harus benar-benar memahaminya dengan seksama, harus memiliki banyak pengertian dan harus kuat di dalam perenungan. Sebab kalau tidak, saudara akan lihat. Saya akan lihat di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 mengatakan, Yesaya pasal 14 ayat 13 dan 14 mengatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat yang ke-14,
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ada 5 keinginan dari Lucifer. Yang pertama dikatakan, aku hendak naik ke langit. Artinya dia mau menebus surga, Bapak Ibu. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, artinya bintang Allah adalah malaikat Allah. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Artinya dia mau memerintah. Yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Awan-awan merupakan gambaran kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Artinya dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Bapak Ibu perhatikan. Di sini dikatakan aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, dan aku hendak. Ini yang selalu dikatakan iblis. Kata-katanya, bahasanya selalu aku, dan aku. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang selalu berkata aku, hati-hati Bapak Ibu. Berbeda dengan kata-katanya surga. Kata-katanya Tuhan, atau bahasanya Tuhan. Kata-katanya Tuhan adalah kita. Marilah kita. Nah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan membaca ini dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 28 ayat 13 sampai ke 16. Yesaya pasal 14, Yesaya pasal 28 ayat 13 sampai 16 mengatakan, ayat ke-13, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Ayat ke-14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Ayat 15, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat 16, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam konteks ini nubuatan Nabi Yeskiel mengenai Raja Tirus. Tetapi secara terselubung, Nabi Yeskiel melukiskan gambaran iblis selaku pemimpin Tirus yang sesungguhnya dan gambaran tentang ilah dunia. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan engkau di Taman Eden. Bapak Ibu tahu Taman Eden? Itu adalah taman Allah. Itu adalah the spot of present. Lalu dikatakan apa Bapak Ibu? Penuh segala batu-batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit. Lazurit, batu darah, dan malakit. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dari New King James Version dikatakan, mungkin bisa ditampilkan kalau ini Pak Hens. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris dari New King James Version dikatakan, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Dikatakan tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Wow, luar biasa penciptaannya Bapak Ibu. Dan ini adalah seleranya Tuhan Bapak Ibu. Di taman Allah itu penuh dengan batu permata. Semua batu-batunya yang keren-keren.
Dan Tuhan ciptakan satu makhluk yang seperti ini. Bapak Ibu, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yesaya pasal 28 ayat yang ke-13, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin Bain bisa tampilkan ayatnya. Yesaya pasal 28 ayat yang ke-13 di dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ya kalau belum bisa saya Ini mau bacakan saja. yang ini Pak, bahasa Indonesia Ya. sehari ini Pak. Tempat Yesaya 28 ayat yang ke-13 yang ini Pak, menurut tempat tinggalmu di terjemahan Eden. bahasa Indonesia. Ya, oke. Ya, oke. Bisa kelihatan Pak Stefanus? Log out. Keluar. Ya. Yesaya 28 ayat 13 mengatakan, tempat tinggalmu di Eden, taman Allah, pakaianmu berhiaskan bermacam-macam permata, batu delima dan intan, topas, batu pirus, batu yakut, ratna, cempaka, batu nilam, jamrud, dan batu akali merah. Perhiasan emasmu pun banyak. Barang-barang itu dibuat untukmu pada hari engkau diciptakan. Bapak Ibu bisa bayangkan? Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, pakaiannya, jubahnya dikatakan bertatakan semua batu-batu ini. Satu makhluk ciptaan dengan satu keindahan yang luar biasa Bapak Ibu, yang telah Allah ciptakan. Dan ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. So amazing, wonderful, very, very good and very nice. Was prepared for you on the day you were created. Perhiasan emasmu pun banyak. Dan barang-barang itu dibuat untukmu pada hari engkau diciptakan. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-14 dikatakan, Yesaya 28 ayat 14 dikatakan, aku berikan, ya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Pak. Ya. Yesaya apa ya? Ya. Ya. Yesaya 28 ayat 14 mengatakan, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Kuberikan tempatmu di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Berjalan dalam bebatuan yang bercahaya. Dan ini bukan cahaya penerang Bapak Ibu, tetapi batu yang bercahaya. Sungguh luar biasa Allah kita Bapak Ibu. Dia adalah pencipta sekaligus seniman yang agung. Bapak Ibu lihat ini. Ini buat satu makhluk surga saja. Oh, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat awan? Setiap waktu nggak pernah ada yang sama, bukan? Itulah Allah kita. Pencipta dan seniman yang agung. Pertanyaannya, untuk siapa seluruh keindahan ini Bapak Ibu? Semua itu, firman Tuhan tadi mengatakan, barang-barang itu dibuat untukmu pada hari engkau diciptakan. Nah kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-15 dikatakan, engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari
penciptaanmu. Nah, Bapak Ibu, kita stop di sini dulu. Karena ini penting, Bapak Ibu. Firman mengatakan, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Bapak Ibu perhatikan. Tuhan tidak menciptakan iblis atau setan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menciptakan malaikat. Satu makhluk surga yang tidak bercela. Dia ciptakan malaikat. Dan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, engkau benar-benar sempurna. Selanjutnya dikatakan apa Bapak Ibu? Mari kita teruskan membaca ayat ini. Ya, firman Tuhan mengatakan, Does he gone again? Okay, coming back. Sorry Pak, unmute lagi Pak. ya, Okay, good. dikatakan engkau benar-benar sempurna. Selanjutnya dikatakan apa Bapak Ibu? Mari kita teruskan membaca ayat ini. Firman Tuhan mengatakan, sampai terdapat kecurangan padamu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, namun kemudian terdapat kejahatan di dalam engkau. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ciptakan dia dengan sempurna. Tidak bercela di dalam tingkah lakunya. Sejak hari penciptaannya. Sampai satu saat terdapat kecurangan pada dirinya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batuan yang bercahaya. Bapak Ibu, karena kecurangan ada pada dirinya, karena dia berdosa, sungguh berdosa. Seperti dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 14 tadi. Aku hendak, dan aku hendak. Maka Tuhan membuang dia dari gunung kudus Allah. Dengan tidak terhormat. Dan dia tidak lagi berjalan di antara kilauan permata. Kehinaannya itu lenyap. Karena dia telah mencemari tempat penyembahan yang kudus itu. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan kejadian ini. Betapa luar biasanya Tuhan sang pencipta segalanya. Wow. Tetapi makhluk surga ciptaannya itu, malaikat ini harus menerima hukuman karena kecurangan yang ada pada dirinya. Karena dia telah berbuat dosa. Karena dia hendak menyamai yang maha tinggi. Sehingga Tuhan membuang dia dari gunung-gunung Allah. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah Tuhan membuang dia dari gunung kudus Allah. Kemana? Kemana Tuhan membuangnya? Bapak Ibu, mari kita membacanya kembali di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-11a. Nah Bapak Ibu, Yesaya pasal 14 ayat 11a mengatakan, menurut ayat ini, Yesaya 14 ayat 11a mengatakan, menurut ayat ini dikatakan ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gamusmu. Nah kemudian Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan Bible in Basic English. Nah, ya mungkin Pak ini bisa tampilkan juga di layar. Yang ini Pak? Terjemahan Bible in Basic English. Yes, as displayed. As display on the screen. Ya. Nah, di sini dikatakan your pride has gone down.
into the underworld, and the noise of your instruments of music. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membacanya dalam terjemahan King James Version. Yesaya 14 ayat 11a, terjemahan King James Version. Ya, Bapak Ibu bersabar. Ya, oke. Di sini dikatakan, thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir kita akan baca referensinya satu lagi, yaitu di dalam terjemahan New King James Version. Ya, di sini dikatakan, your pomp is brought down to Sheol, and the sound of your string instruments. Ya, Bapak Ibu. Jadi kemana Tuhan membuangnya? Tadi dikatakan ke dunia orang mati. Kemudian terjemahan lain into the underworld. Kemudian dikatakan to the grave. Kemudian dikatakan to Sheol. Bapak Ibu, semua kata-kata itu menggambarkan satu tempat dan dapat diterjemahkan sebagai tempat tanpa jalan kembali, atau the place of no return, atau tempat di mana tidak ada lagi pujian bagi Tuhan, atau the place without of the praise of God. Nah, Bapak Ibu, ke situlah Tuhan membuang dia. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, Tuhan menciptakan satu makhluk surga, malaikat yang seluruh organ tubuhnya penuh dengan instrumen. Wow, dia adalah penyembah yang seharusnya menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar perhatikan, sebelum dia jatuh, penyembah yang dia pimpin Lucifer ini crowd itu seperti the South Airbag. Bahkan di dalam kitab Yeskiel disebut sebagai makhluk yang maha indah. Satu gambaran tentang keindahan yang sempurna, hikmat dan pengetahuannya sangat tinggi. Itu terdapat di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 12. Dan dia menulisnya penuh dengan hikmat. Dan selain itu, kemanapun dia jalan, selalu diiringi dengan alat musik. Jadi Bapak Ibu, Lucifer ini didesain Tuhan sebagai malaikat yang pandai bernyanyi dan bermusik. Maka tidak heran, Tuhan mempercayakannya menjadi pemimpin pujian dan penyembahan di surga. Pemimpin paduan suara surgawi. Dan di dalam melakukan tugasnya, Lucifer tidak perlu berteriak-teriak memanggil penghuni surga lain untuk berkumpul dan menyembah Tuhan. Tapi dengan kepakan sayapnya, maka terdengarlah puji-pujian yang indah dari surga. Dan seisi surga sujud menyembah Tuhan. Dia malaikat yang sempurna karismanya, luar biasa. Ia juga memiliki kekaguman penghuni surga. Dan Allah pun memberi dia kedudukan yang dekat dengan tahtanya di gunung kudus Allah. Yang penuh dengan bebatuan yang indah. Seperti Bapak Ibu tadi baca di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 13 dan 14. Dan ini menggambarkan bahwa ciptaan Allah ini sungguh sempurna. Sehingga tidak berkelebihan kalau Lucifer dianggap sebagai musisi ternama di surga pada waktu itu. Dan dialah yang menjadi worship leader pertama, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sampai detik ini tujuan iblis tidak berubah. Dia ingin disembah seperti Allah. Dan juga ingin membuat anak-anak Tuhan dan para hamba Tuhan jatuh. Dan salah satu cara efektif untuk menjatuhkannya adalah melalui musik. Panggung musik. Ya, panggung musik. Termasuk mimbar di gereja, Bapak Ibu. Yang dapat menjadikan seseorang terkenal.
karena lahan tersebut syarat dengan entertainment. Untuk mempertontonkan kebolehannya yang dimilikinya kepada banyak orang. Bahkan tidak sedikit penyanyi atau pemusik yang menjadi idola publik. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa walaupun dewasa ini liturgi gereja didominasi dengan musik, namun pujian dan penyembahan di dalam ibadah sama sekali bukanlah untuk entertainment atau show. Juga bukan untuk menyenangkan jemaat, bukan untuk menyenangkan audiens, bukan untuk menyenangkan gembala sidang, bukan untuk menyenangkan pemimpin pelayanan yang lainnya. Tujuan pujian dan penyembahan adalah untuk menyenangkan Bapa di surga. Saudara yang menjadi audiensnya Bapak Ibu. Tuhanlah yang menjadi penonton pujian dan penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu, disinilah perbedaan antara pelayanan untuk Tuhan dengan pemain musik sekuler. Karena selain keahlian bernyanyi dan penguasaan alat musik, karakter setiap pelayan haruslah menjadi perhatian yang serius. Sikap hati pelayan itu harus benar dan menjaga kekudusan hati serta kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak, seorang pelayan Tuhan mungkin bisa terkenal dan ternama, tetapi tidak dapat menjadi berkat maksimal di dalam pelayanan. Bapak Ibu, orang yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai orang yang berkarisma tetapi tidak berkarakterkan Kristus. Nah Bapak Ibu, godaan yang lain adalah godaan kesombongan. Dan ini juga menjadi faktor penting yang dapat menjatuhkan seseorang pelayan Tuhan di bidang pujian dan penyembahan ini. Kesombongan seringkali timbul karena iblis tahu di mana letak kelemahan kita. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika memulai pelayanannya dengan motivasi yang murni, namun seiring berjalannya waktu, ketika Tuhan sudah membuatnya berhasil, maka banyak yang lupa diri atau menjadi takabur. Sehingga kemudian tempat tanpa disadari pelayanannya yang sedang dijalankannya bukan pelayanannya lagi, tetapi menjadi komersial. Nah Bapak Ibu, sebagai ayat yang terakhir dikatakan, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 18. Mari kita membacanya sebagai ayat yang terakhir. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan tentang kejatuhan Lucifer ini menjadi pelajaran buat kita, buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Supaya kita tidak mengulangi sejarah yang buruk di dalam pujian dan penyembahan. Tetapi marilah kita memberikan pujian dan penyembahan ini seluruhnya bagi Dia, bagi Tuhan yang layak menerima pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan, kuasa untuk selama-lamanya. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini. Amin, amin. Dengan kita malam hari ini, dan kita akan lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, setiap kebenaran ini itu akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, dia adalah firman yang menembus setiap dimensi. Apapun sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Ina akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.